Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haki Anaziri Kolbi, kelas manajemen 22B, NPM 22411184. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu memahami pemasaran dari mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Pemasaran adalah proses yang kompleks dan strategis untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen. Pemahaman yang mendalam tentang pemasaran sangat penting bagi setiap organisasi yang ingin mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Analisis pasar ada 4 untuk mengidentifikasi segmen pasar. Yang pertama, segmentasi demografis, yaitu menganalisis karakteristik konsumen berdasarkan usia, gender, pendapatan, pendidikan, dan lainnya. Yang kedua, segmentasi geografis, yaitu mengidentifikasi perbedaan preferensi konsumen berdasarkan lokasi, iklim, dan budaya. Yang ketiga, segmentasi psikologis, yaitu dengan memahami gaya hidup, kepribadian, dan nilai-nilai yang dianut oleh konsumen. Dan keempat, segmen perilaku, yaitu dengan menganalisis pola pembelian, tingkat penggunaan, dan loyalitas konsumen. Dengan mengidentifikasi segmen pasar, yang paling potensial merupakan langkah penting dalam pemasaran. Dengan melakukan analisis segmentasi yang komprehensif, perusahaan dapat lebih fokus dalam mengimbangkan produk, penetapan harga, dan strategi komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen. Ada 3 strategi untuk mengembangkan produk yang kompetitif. Yang pertama, kita harus inovasi, yaitu dengan mengembangkan fitur unik dan berbeda dari pesaing. Yang kita meningkatkan kualitas, yaitu dengan memastikan kendalaan, ketahanan, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memperbaiki desain, yaitu dengan menciptakan tampilan yang menarik dan fungsional. Untuk memenangkan persaingan pasar, perusahaan harus mengembangkan produk dengan strategis yang kompetitif, inovasi fitur yang unik, menjaga kualitas terbaik, dan desain yang menarik akan membedakan produk dengan kompetitor. Hal ini akan membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Selain itu, perusahaan juga perlu terus melakukan riset dan pengembangan untuk mengikuti tren pasar serta memenuhi kebutuhan konsumen yang dinamis. Penetapan harga, yaitu dengan menentukan harga yang optimal. Yang pertama, analisis biaya. Dengan menghitung semua biaya produksi, operasional, dan overhead agar dapat menetapkan harga yang memastikan profitabilitas yang sehat bagi perusahaan. Yang kedua, persepsi konsumen, yaitu dengan memahami seberapa besar nilai yang diberikan produk bagi pelanggan dan menetapkan harga yang sesuai dengan persepsi mereka terhadap kualitas dan manfaat produk. Yang ketiga, penelitian kompetitor, yaitu dengan menganalisis harga dan strategi penetapan harga pesaing untuk memposisikan produk secara kompetitor di pasar, tidak terlalu mahal atau tidak terlalu murah. Penetapan harga yang tepat merupakan salah satu kunci keberhasilan pemasaran. Harga harus mempertimbangkan biaya produksi, nilai yang diberikan kepada pelanggan, serta posisi kompetitif di pasar. Dengan melakukan analisis yang komprehensif, perusahaan dapat menetapkan harga yang optimal sehingga dapat memberikan keuntungan yang adil bagi pelanggan dan perusahaan. Distributif, yaitu dengan memilih saluran distribusi yang efektif. Ada 2 pemilihan distribusi yang efektif. Yang pertama, pemilihan saluran, yaitu dengan memilih saluran distribusi yang terbaik sesuai dengan karakteristik produk, target pasar, dan tujuan biaya. Mempertimbangkan faktor seperti jangkauan, geografis, dan biaya, dan efisiensi logistik. Yang kedua,
Optimalisasi logistik, yaitu dengan mengoptimalkan proses logistik, mulai dari penyimpanan, pengiriman, hingga pengelolaan persediaan, yaitu dengan memanfaatkan teknologi dan solusi logistik yang inovatif untuk meningkatkan kecepatan dan kendalian pengiriman. Yang ketiga, integrasi rantai pasokan, yaitu dengan membangun kolaborasi yang kuat dengan mitra distribusi seperti distributor, agen, dan retailer untuk mengintegrasikan rantai pasokan. Hal ini memastikan barang dapat dikirimkan secara tepat waktu dan efisien. Promosi juga memiliki langkah yaitu dengan membangun kesadaran merek. Langkah-langkah untuk promosi yang benar adalah yang pertama periklanan, yaitu menggunakan media iklan yang efektif untuk menjangkau target konsumen. Yaitu selanjutnya dengan pemasaran digital, ialah dengan memanfaatkan konten digital dan media sosial untuk membangun brand awareness. Selanjutnya, promosi penjualan, yaitu dengan memberikan insentif dan penawaran menarik untuk mendorong pembelian. Yang terakhir, hubungan masyarakat, yaitu dengan membangun citra positif melalui komunikasi dan kegiatan publik. Dengan membangun kesadaran merek adalah kunci untuk meningkatkan visitabilitas dan daya tarik produk di pasar yang kompetitif. Perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi promosi, mulai dari periklanan, pemasaran digital, promosi penjualan, hingga hubungan masyarakat. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan tujuan yang berbeda, sehingga harus diintegrasikan secara strategis untuk mencapai efek yang optimal dalam menjangkau dan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek. Pemasaran digital yaitu dengan memanfaatkan teknologi terkini. Yang pertama yaitu kehadiran online, ialah dengan membangun kehadiran digital yang kuat melalui website yang menarik, responsif, dan mudah diakses. Semakin banyak konsumen yang mencari informasi dan membeli produk secara online. Selanjutnya dengan pemasaran media sosial, yaitu dengan memanfaatkan platform media sosial yang populer untuk menjangkau target pasar. Posting konten yang menarik, membangun interaksi, dan menjalin hubungan dengan pelanggan secara personal. Selanjutnya, iklan digital, ialah dengan mengoptimalkan penggunaan iklan digital seperti Google Ads, Facebook, dan Instagram. Target iklan yang spesifik, ukur performa, dan sesuaikan dengan berdasarkan data. Yang terakhir, dengan pemasaran konten. Menciptakan konten berkualitas yang memberikan nilai bagi pelanggan, seperti artikel, video, infografis, dan webinar. Konten yang menarik akan membantu meningkatkan kesadaran merek dan kepercayaan konsumen. Pengukuran kinerja, mengevaluasi efektivitas strategi. Yang pertama, analisis tujuan. Perlu menentukan target dan indikator kunci keberhasilan. Yang kedua, pengumpulan data, yaitu dengan mengumpulkan data penjualan, kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Yang ketiga, pengukuran kinerja, menganalisis metrik dan membandingkan dengan target. Yang keempat, mengevaluasi secara berkala, yaitu meninjau dan menyesuaikan strategi berdasarkan hasil. Mengukur efektivitas strategi pemasaran adalah kunci untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Dengan menentukan indikator kinerja yang jelas, mengumpulkan data yang akurat, dan melakukan evaluasi secara berkala, perusahaan dapat mengetahui sejauh mana strategi pemasaran berhasil dalam mencapai target penjualan, membangun brand awareness, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini memungkinkan penyesuaian strategis yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pemasaran di masa mendatang. Selanjutnya, inovasi pemasaran. Kita dengan mengikuti tren dan perubahan besar, yaitu harus memantau tren pasar. Perusahaan harus secara proaktif memantau perubahan tren dan preferensi konsumen di pasar. Mengikuti perkembangan teknologi, gaya hidup, dan kebutuhan pelanggan akan membantu mengidentifikasi peluang inovasi. Yang selanjutnya, perusahaan juga harus adaptasi dengan cepat. Perusahaan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan tren yang ada.
Perubahan harus gesit dalam menyesuaikan strategi, mengembangkan produk baru, dan mengoptimalkan proses untuk mengantisipasi kebutuhan konsumen yang dinamis. Selanjutnya mengeksperimentasi kreatif. Perusahaan harus menerapkan pendekatan uji coba dan umpan balik untuk mengembangkan konsep-konsep pemasaran baru, berinovasi di bidang produk, layanan, komunikasi, dan model bisnis guna meningkatkan daya saing. Jadi kesimpulan kunci sukses pemasaran efektif, yaitu dalam rangka aspek pemasaran yang telah dibahas, terdapat beberapa kunci utama dalam mencapai keberhasilan pemasaran. Yang efektif, memahami segmentasi pasar, mengembangkan produk yang kompetitif, menetapkan harga yang optimal, memilih saluran distribusi yang tepat, dan melakukan promosi yang terintegrasi merupakan fondasi penting bagi perusahaan. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi dan inovasi pemasaran juga menjadi faktor penentu. Selain itu, evaluasi dan penyesuaian strategi secara berkala berdasarkan pengukuran kinerja dapat memastikan bahwa upaya pemasaran selalu sejalan dengan tujuan bisnis dan preferensi konsumen yang dinamis. Itu saja materi dari saya, dan itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah kata-kata yang tidak sesuai dengan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.